Hari ini saya membaca sebuah berita di salah satu media online yang kalau saya lihat media online ini sepertinya sudah resmi ya, legal. Karena media ini mengupload sertifikat telah lulus verifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual. Sehingga media ini ya bisa dibilang sudah resmi dan di bawah naungan Dewan Pers. Dan kalau media ini sudah terverifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual dan resmi diakui oleh Dewan Pers, SDM-nya pun, wartawan, jurnalisnya juga sudah lulus uji kompetensi, mulai dari wartawan muda, wartawan media sampai wartawan utama. Artinya ketika media ini memberitakan satu berita, itu karya jurnalisnya sudah tidak diragukan. Media ini menulis satu berita politik tentang pilkada di Kabupaten Tangerang. Ada salah satu ketua DPC partai politik di wilayah ini yang juga ikut kontestan dalam pilkada, meminta kadernya untuk solid dan saling bergotong royong untuk memenangkan dirinya bersama pasangan bupatinya. Salah satunya adalah melakukan konsolidasi dari mulai tingkat DPC, PAC, sampai ke anak ranting untuk kompak bahu-membahu gotong royong memenangkan dirinya sebagai calon wakil bupati dengan pasangannya ya, agar dalam pilkada 2024 ini ia dilantik sebagai wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Ada yang menarik dari ketua Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang maju ikut kontestan sebagai calon wakil bupati ini, yaitu ketika ia mengajak kader-kadernya, terutama untuk yang ada di fraksi DPRD, untuk patungan uang gotong royong memenangkan pilkada sebesar 200 juta. Jadi ketua DPC ini meminta agar kader-kadernya yang saat ini menduduki jabatan di fraksi DPRD untuk melakukan iuran sebesar 200 juta. Kita tahu ya, anggota fraksi di DPRD ini baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu, belum 1 bulan malah, dan mungkin juga belum mendapatkan gaji ya sebagai anggota DPRD. Tapi ini diminta untuk iuran sebesar 200 juta. Jadi uang 200 juta itu dikumpulkan dari anggota fraksi di DPRD yang kemarin baru saja dilantik. Mungkin setiap partai politik memiliki kebijakan-kebijakan sendiri ya, kebijakan internal yang kita tidak boleh mengintervensi. Tetapi ketika ini muncul di publik, di sebuah media mainstream dan dikonsumsi publik, tentu ini akan menimbulkan banyak opini. Termasuk saya yang beropini. Karena kita tahu ya, anggota DPRD di Kabupaten Tangerang ini baru saja dilantik, belum dapat gaji, sudah diminta iuran 200 juta. Sekali lagi, uang patungan gotong royong 200 juta dari anggota fraksi oleh salah seorang calon wakil bupati yang merupakan ketua DPC partai politik, itu mungkin hal yang lumrah ya di sebuah organisasi partai politik, apalagi organisasi partai politik yang mengusung konsep gotong royong. Sekali lagi, hal yang wajar untuk meminta iuran kepada kader-kadernya, apalagi kader yang diusung terpilih menjadi anggota DPRD. Namun ketika DPRD itu belum bekerja, belum mendapatkan gaji, belum mendapatkan upah nih sebagai wakil rakyat, sudah diminta iuran, ya bagaimana ya? Sementara informasi itu bocor sampai media massa, media online
media mainstream, bahkan surat edaran permintaan iuran itu juga ikut menyebar luas ya, sehingga ini menuai berbagai opini dari masyarakat tentang kondisi partai tersebut. Buat saya sih tidak masalah ya, mungkin ini menjadi salah satu kebijakan dari ketua DPC partai politik itu ya untuk mengajak kader-kadernya bergotong royong memenangkan dirinya sebagai calon wakil bupati. Namun ketika menyebut soal iuran ini saya jadi tertawa ya, karena kita tahu anggota fraksi di partai itu baru saja dilantik di DPRD Kabupaten Tangerang. Sehingga ketika ia belum menerima gaji tetapi sudah diminta iuran, ya, saya nggak bisa ngomong ya, karena biasanya yang diminta iuran itu adalah calon, baik calon legislatif, calon bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan lain sebagainya, yang memiliki kepentingan untuk diusung oleh partai politik itu. Tetapi ini yang diminta iuran adalah kader-kader yang tidak mempunyai kepentingan maju sebagai calon wakil kepala daerah. Mereka hanya berkewajiban untuk bagaimana cara memenangkan ketua DPC-nya itu sebagai wakil bupati. Kita berharap pilkada di Kabupaten Tangerang ini berjalan dengan baik dan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat. Jika nanti terpilih, tidak ngerepotin masyarakat, tidak meminta iuran kepada rakyat untuk membantu biaya pembangunan di Kabupaten Tangerang. Karena pemerintah Kabupaten Tangerang sudah memiliki pendapatan asli daerah, baik itu melalui pajak atau melalui retribusi lainnya, termasuk badan usaha milik daerah. Yang ini menjadi sumber pendanaan, sumber keuangan dari pemerintah daerah untuk membangun daerah tersebut.